Ini kita akan belajar tentang penanaman berbagai jenis tanaman obat atau apotik hidup. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang jenis-jenis tanaman obat, manfaat tanaman obat, dan cara pemeliharaan tanaman obat. Sebelumnya, Ustazah pengen tanya, apa sih tanaman obat itu? Tanaman obat atau apotik hidup merupakan jenis-jenis tanaman yang memiliki fungsi dan berkhasiat sebagai obat dan dapat dipergunakan untuk penyembuhan maupun mencegah berbagai penyakit. Nah, anak-anak, di sekeliling tempat tinggal kita banyak juga tumbuhan atau jenis tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan manusia. Karena itu, kita bisa mengusahakan untuk menanam tanaman tersebut di pekarangan. Kita juga dapat memperoleh banyak keuntungan jika pekarangan rumah kita banyak sekali tanaman obat ya. Nah, selain itu bisa menghemat biaya juga dan menambah keindahan dan keasrian. Nah, banyak sekali tanaman yang bagian-bagiannya bisa digunakan sebagai obat, mulai dari buahnya, daunnya, bisa juga dari umbi, dan bagian-bagian lainnya yang banyak sekali manfaatnya. Nah, anak-anak, berikut jenis-jenis tanaman obat yang bisa dibudidayakan sebagai apotik hidup di pekarangan rumah kita. Contohnya, ada tanaman jahe, ada temulawak, ada sirih, ada seledri, ada kunyit, ada kencur, dan lain-lain. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan satu persatu dari penjelasan maupun manfaat dari tanaman. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tanaman jahe. Tanaman jahe merupakan tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Tanaman ini telah lama dikenal serta tumbuh baik di negara kita. Nah, untuk ciri-cirinya, tanaman jahe ini tingginya dapat mencapai 40 sampai 100 cm dan berumur tahunan. Untuk batangnya sendiri berupa batang semu yang tersusun dari helaian daun yang pipih memanjang dengan ujung lancip. Akarnya sering juga disebut sebagai akar rimpang jahe yang berbau harum dan khas berasa pedas. Nah, untuk manfaatnya sendiri, tanaman jahe ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, bisa menghangatkan tubuh, menyedapkan rasa, mengobati masalah perut, mengatasi nyeri otot, mengobati batuk bronkitis, dan mengobati infeksi saluran pernapasan atas. Tanaman kunyit. Tanaman kunyit merupakan salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara yang memiliki tinggi 100 cm. Nah, untuk gambar jelasnya sudah Ustazah tampilkan di sini ya. Untuk manfaatnya sendiri juga sangat banyak. Nah, yang pertama untuk menyedapkan masakan. Kedua, mengobati rasa gatal. Yang ketiga, membunuh virus. Yang keempat, menurunkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya, menurunkan demam, menghilangkan bau badan, diare, menambahkan stamina, mengobati radang tenggorokan dan gusi. Selanjutnya, tanaman kencur. Tanaman kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat yang tergolong dalam suku temu-temuan. Rizoma tanaman ini mengandung minyak atsiri dan alkaloid. Untuk gambarnya bisa dilihat di video ya. Nah, selanjutnya untuk manfaat dari tanaman kencur. Yang pertama, bermanfaat untuk mengobati influenza, batuk, serak di tenggorokan. Kemudian untuk mengobati diare, mengobati sakit mah, mengobati kaki keseleo, dan mengobati sakit kepala. Nah, untuk selanjutnya ada tanaman temulawak.
Tanaman temulawak merupakan tumbuhan obat yang tergolong dalam suku temu-temuan yang memiliki batang semu dan tingginya kurang lebih 1-2 meter. Nah, untuk gambaran dari tanaman temulawak bisa dilihat di video ya. Kemudian untuk manfaat dari tanaman temulawak, yang pertama untuk mengobati diare, untuk mengobati sakit kuning, selanjutnya untuk mengobati perut kembung, mengobati emah, mengobati badan pegal-pegal, dan penggumpalan pada darah. Selanjutnya ada tanaman siri. Tanaman siri ini merupakan tanaman yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Nah, biasanya tanaman ini itu daunnya dikunyah bersama gampir, binang, tembakau, dan kapur. Nah, banyak sekali manfaatnya anak-anak. Yang pertama, untuk mengobati batuk berdahak, sariawan, asma, alergi kulit, demam berdarah, sakit gigi, mimisan, mata merah, dan radang tenggorokan. Nah, untuk yang terakhir ada tanaman seledri. Nah, kalau untuk tanaman seledri ini merupakan jenis tanaman yang perdu yang bisa dimanfaatkan daun dan batangnya untuk penyedap rasa pada masakan dan juga dapat digunakan untuk ramuan kesehatan. Nah, untuk gambaran jelas dari tanaman seledri bisa dilihat sendiri ya. Kemudian untuk manfaatnya juga sangat banyak. Ada bisa digunakan untuk mengobati batuk, kencing manis, nyeri pada sendi, menurunkan tekanan darah tinggi, membantu pengobatan pada mata. Nah, anak-anak, berikut ini Ustazah akan menjelaskan manfaat dari tanaman obat secara keseluruhan ya. Banyak sekali manfaat dengan adanya tanaman obat ini. Nah, berikut beberapa manfaat dari tanaman obat. Yang pertama, pencegahan terhadap penyakit. Salah satu penyakit yang bisa dicegah dengan menanam tanaman obat ini adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk seperti DBD dan malaria. Yang kedua, lebih menghemat biaya hidup. Nah, tanaman yang digunakan dapat dipakai untuk membuat obat atau digunakan berbagai produk sehari-hari dengan cara yang mudah. Nah, untuk yang ketiga, manfaatnya adalah mengobati berbagai penyakit. Kadang-kadang pencegahan tidak selalu berhasil anak-anak. Oleh karena itu dibutuhkan pengobatan. Namun, mengingat obat-obatan dari resep dokter mengandung bahan-bahan kimia, kita mungkin dapat menggunakan tanaman obat sebagai alternatifnya. Untuk yang keempat, yakni penghijauan lingkungan. Selain lingkungan terlihat lebih asri, oksigen yang dihasilkan oleh setiap tangkai tanaman dapat membuat udara yang lebih segar. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada bisa memenuhi keperluan dapur. Ya. Jika kita memiliki apotek hidup, sebagian keperluan dapur dapat terpenuhi sehingga menghemat pengeluaran. Umpamanya keperluan bakal cabai saat harganya mahal. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, dalam hal tanaman obat, teknik budidaya yang digunakan secara prinsip tidaklah jauh berbeda dengan teknik yang digunakan dalam pembudidayaan tanaman sayuran. Akan tetapi, walaupun demikian, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dan diketahui diantaranya cara perbanyakan, umur panen tanaman, dan tujuan pemanfaatannya. Nah, berikut ini merupakan beberapa hal atau tahapan yang perlu kita perhatikan dalam budidaya tanaman obat agar memperoleh hasil yang maksimal. Nah, yang pertama ada pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, dan pemeliharaan. Nah, anak-anak, untuk pembibitan,
Perkembangbiakan bibit dapat dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama, perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua, ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, untuk selanjutnya ada pemeliharaan. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pemeliharaan. Antara lain yang pertama ada penyiraman. Ya. Untuk frekuensinya dapat diatur sesuai dengan kondisi kelembapan tanah. Kemudian yang kedua ada penyulaman. Nah, apa sih penyulaman itu? Nah, penyulaman itu merupakan penanaman kembali tanaman yang rusak, tanaman yang mati atau tumbuhnya tidak normal. Kemudian ada pemupukan. Dalam hal ini sebaiknya pupuk yang digunakan adalah pupuk organik, karena pupuk anorganik dikhawatirkan dapat menimbulkan pengaruh yang kurang baik bagi senyawa atau kandungan berkhasiat obat pada tanaman obat. Kemudian ada penyiangan. Nah, penyiangan ini dilakukan agar tidak ada kompetensi antara tanaman budidaya dan gulma dalam mendapatkan hara dan cahaya matahari. Kemudian ada pembumbunan. Dilakukan dengan tujuan untuk memperkokoh tanaman, menutup bagian tanaman di dalam tanah seperti rimpang, umbi atau akar, serta memperbaiki aerasi tanah. Nah, kemudian ada pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Dalam hal ini dapat dilakukan secara mekanis dan kimia. Pengendalian mekanis dilakukan dengan cara menangkap organisme pengganggu tanaman dan membuang bagian tanaman yang terserang penyakit. Nah, untuk pengendalian kimia dapat dilakukan dengan penyemprotan pestisida. Disarankan menggunakan pestisida yang alami ya. Untuk selanjutnya, panen dan pasca panen. Nah, cara penanganan setiap jenis tanaman obat ini berbeda-beda ya. Ada tanaman yang dapat dimanfaatkan seluruh bagian tanamannya. Ada pula yang dipanen hanya bagian tertentu saja. Oleh sebab itu, penanganan panen dan pasca panen perlu diperhatikan dengan baik.